Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat para pendengar. Perkenalkan, saya Didi Permadi dengan NIM 1201900060 dari Institut Teknologi Sumatera, jurusan Teknik Industri. Saya akan menyampaikan ide penelitian saya yang berjudul pengukuran kinerja perusahaan melalui Key Performance Indicator pada unit kerja teknik pada PT bersama kawan makmur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan, latar belakang, tujuan penelitian, dan kesimpulan, sekaligus menjawab pertanyaan presentasi pada minggu sebelumnya. Profil perusahaan. Jadi PT Bersama Kawan Makmur ini terletak di Jawa Timur, tepatnya di Lumajang, Sumber Suko, di mana PT Bersama Kawan Makmur ini bergerak di bidang furnitur, di mana mereka tuh menjual barang dua jenis produk, yaitu S3S dan Profile. Untuk Profile sendiri merupakan suatu barang furnitur yang dimana di sana terletak desain produk yang akan dibuat sesuai dengan permintaan perusahaan. Jadi perusahaan ini kurang lebih bergerak selama 1 tahun, dimana perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur, yaitu pada pengolahan kayu. Perusahaan ini memproduksi biasanya dalam 1 bulan sebanyak 25 kontainer, dimana masing-masing 1 kontainer itu berisi 6 palet. Perusahaan ini akan mengirimkan Profile atau S3S atau produknya tadi itu ke luar negeri, seperti Los Angeles yang ada di Amerika dan juga Kamboja. Jadi selama saya melaksanakan kerja praktik, saya mendapatkan suatu masalah yang terjadi pada perusahaan, di mana salah satu program pada staf sistem mereka atau departemen sistem mereka itu mempunyai project yang namanya SQCDM dan satu lagi Key Performance Indicator, di mana dari 2 project ini masing-masing project tersebut itu tidak terlaksana. Salah satunya itu ada di departemen teknik. Jadi pada saat saya melaksanakan KP, hal tersebut tidak terlaksana, itu tepatnya pada indikator MTBF, di mana indikator MTBF ini berpengaruh pada waktu antar mesin itu dilakukan maintenance. Nah, di mana maintenance ini sangat berfungsi untuk mengatur jadwal pada departemen teknik untuk melakukan pemeliharaan mesin, sehingga pada saat melakukan pemeliharaan itu tidak mengganggu jalannya produksi. Jadi pada saat saya melaksanakan kerja praktik, saya mendapatkan kurang lebih 4, akan tetapi di sini yang berpengaruh langsung kepada KPI itu ada 2. Yang pertama tier meeting dan yang kedua itu MTBF itu sendiri. Jadi untuk di sini saya akan bahas tentang alasan kenapa indikator tersebut terlaksana, itu karena MTBF. Jadi MTBF mereka ini tidak bisa berjalan karena mereka belum tahu apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan data-data dari MTBF. Namun dari departemen teknik itu sendiri sudah melakukan pengumpulan data apa saja yang diperlukan, sehingga pada saat saya melaksanakan kerja praktik, saya melakukan riset atau penelitian atau identifikasi mengenai form yang tepat, sehingga form tersebut dapat diterapkan pada perusahaan. Yang kedua yaitu project tier meeting. Nah, tier meeting ini sendiri itu untuk menentukan tingkatan-tingkatan yang ada pada perusahaan, di mana tingkatan tersebut akan melakukan brainstorming ataupun membahas isu-isu yang terjadi pada perusahaan. Hubungannya dengan KPI yaitu terdapat pada indikator terus isu atau isu masalah yang terjadi pada departemen teknik. Jadi karena masalah tersebut tidak terstruktur dari departemen teknik, sehingga membuat tier meeting ini dilakukan secara terus-menerus yang menurut hasil evaluasi perusahaan dan juga saya sebagai mahasiswa magang itu tidak efektif. Selain mengurangi waktu produksi ataupun jalannya produksi, hal tersebut tidak menyesuaikan hasil karena mereka lebih sering berdiskusi dibandingkan action.
Maka dari itu, di sini tujuan penelitian saya adalah menilai indikator-indikator KPI, kemudian menentukan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring atau metode USG, urgency, seriousness, dan growth. Di mana nanti saya akan melakukan identifikasi mengenai indikator-indikator yang ada pada KPI Departemen Teknik, di mana nanti saya akan melakukan urutan prioritas masalah yang nanti hasilnya itu berdasarkan rekomendasi dari dosen bimbingan saya, yaitu Dr. Andika Tias. Beliau menyarankan bahwa saya membuat 2 draft, di mana mereka nantinya akan melihat pilihan mereka mana yang lebih cocok dan mana yang menurut mereka itu lebih tertarik. Selanjutnya, untuk dapat mengetahui nilai-nilai indikator pada KPI, saya membutuhkan data SQCDM, di mana data SQCDM itu merupakan representasi sistem-sistem yang berjalan setiap departemen, salah satunya Departemen Teknik. Untuk SQCDM sendiri itu nanti akan terlihat jelas di sana bahwa apa saja yang menurun dan apa saja yang tidak terlihat pada Departemen Teknik itu sendiri. Selanjutnya itu mengetahui penyebab KPI tidak berjalan. Tujuan saya itu selanjutnya mengetahui penyebab KPI tidak berjalan pada area teknik PT Bersama Kawan Makmur. Jadi di sini saya akan mencari tahu penyebab mengapa KPI tersebut tidak berjalan. Apakah dari cara penyampaiannya atau memang ada suatu masalah yang berhubungan dengan budaya organisasi ataupun dari kinerja para karyawan ataupun operator yang ada pada perusahaan. Karena perusahaan itu sendiri, jantung intinya itu terdapat pada departemen produksi. Departemen produksi itu dibantu dengan departemen-departemen yang lain untuk menjalankan produksinya. Salah satunya adalah departemen teknik. Selama saya melakukan kerja praktik, saya juga melakukan analisis di sana. Dan data yang saya dapat itu berdasarkan dari tier meeting. Tier meeting ini sendiri juga itu bisa menentukan penyebab KPI tersebut tidak berjalan. Jadi pada saat melakukan evaluasi ataupun meeting mingguan atau meeting harian, di situ akan dilakukan evaluasi mengenai isu-isu apa masalah saja yang terjadi, dan nantinya isu tersebut akan dibahas apabila solusi ataupun hasil dari rapat tersebut itu sudah memiliki hasil. Oke, tujuan penelitian saya yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi perbaikan mengenai format KPI pada area kerja teknik PT Bersama Kawan Makmur. Jadi kemarin pada saat saya melakukan kerja praktik juga, saya telah diberikan contoh KPI dari bulan tertentu untuk seluruh departemen pada perusahaan PT Bersama Kawan Makmur, yang dimana nanti rekomendasi ini dapat berpengaruh di masa depan perusahaan, dimana KPI ini juga dapat menunjang visi misi perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan saya mengapa saya mengambil indikator-indikator tersebut. Jadi untuk KPI itu sendiri merupakan salah satu sistem ataupun metode kuantitatif berkala yang dapat digunakan untuk memberikan evaluasi terkait hasil kinerja perusahaan untuk mencapai sasaran atau visi dan misi tujuan perusahaan. Jadi biasanya perusahaan itu melakukan perencanaan tiap tahun ataupun tiap bulannya. Dan KPI ini berfungsi untuk mengevaluasi hasil dari kinerja masing-masing karyawan maupun departemen. KPI ini juga membuat suatu perencanaan itu menjadi terukur dengan kita mempertahankan tendensi atau hal yang dapat menunjang dalam pengambilan keputusan. Jadi form KPI ini dapat berpengaruh untuk pengambilan keputusan oleh para pimpinan, karena hal tersebut dapat mempengaruhi perencanaan berikutnya. Sempat saya singgung tadi mengenai tujuannya, yaitu untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu juga tujuan KPI itu dapat
menjadi kriteria penghargaan dari hasil kinerja karyawan, sehingga KPI itu dapat berguna untuk motivasi pekerja untuk terus berkembang dan juga pekerja tersebut merasa hasil yang dilakukan selama ini itu berhasil. Kemudian juga untuk mengukur tren dari sebuah kerja ataupun kinerja dalam organisasi, biasanya tren itu dapat dirasakan oleh setiap karyawan ketika karyawan tersebut merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut kita menggunakan KPI yang dimana peningkatan ataupun penurunan yang akan terjadi itu akan terjadi dengan relevan dengan adanya KPI. Jadi KPI ini juga bisa menjadi wadah ataupun bisa menjadi tempat dalam pengambilan keputusan mengenai tren yang ada dalam organisasi. Selanjutnya saya akan mengambil mengenai kinerja, di mana kinerja ini merupakan aktivitas dari keseluruhan organisasi, yang dimana organisasi tersebut terdiri dari tiap-tiap individu. Dengan hal tersebut, kita dapat mempertimbangkan dan melihat bagaimana kinerja dari tiap pekerja ataupun pegawai itu dapat mempengaruhi suatu sistem ataupun suatu proses. Kinerja juga dapat mempengaruhi dari segi operasional, sehingga output hasil ataupun capaian tiap departemen itu akan terasa apabila kinerja dari setiap individu itu menurun. Kemudian mengenai penilaian kinerja atau performan appraisal. Jadi output dari penilaian kinerja ini salah satunya adalah form penilaian appraisal, di mana hal tersebut juga sama juga seperti KPI, namun di sini berfungsi sebagai evaluasi kinerja karyawan selama periode waktu tertentu. Biasanya itu periode waktunya itu dalam perusahaan itu dalam kurang waktu 1 bulan. Penilaian kerja ini bisa membantu perusahaan untuk mengetahui, mengamati, mengukur, dan juga untuk memperbaiki kelebihan dan juga kekurangan dari pegawai selama melakukan pekerjaan. Jadi bisa saja kemungkinan pekerja tersebut mempengaruhi KPI dikarenakan pengetahuannya mengenai indikator-indikator pengertian yang masih kurang paham, sehingga bisa saja perusahaan perlu melakukan training kembali agar para karyawan ataupun para pekerja mengetahui maksud dari tiap-tiap indikator yang ada pada KPI. Yang terakhir yaitu mengenai pengukuran kinerja, di mana tindakan ini digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dan menilai kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan juga sasaran dalam pengelolaan sumber daya. Jadi di sini harapannya adalah setiap karyawan ataupun pekerja mampu bersinergi dan juga menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan, sehingga pekerja yang bidang dalam unggulnya itu mampu bersaing dan mampu memberikan kontribusi lebih terhadap organisasi. Oke, kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai pertanyaan yang dipertanyakan oleh teman-teman saya, yaitu mengenai keberlanjutan dari penelitian saya dan outputnya. Jadi izinkan saya menjawab. Berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, output yang akan saya berikan adalah sebuah draft, yang dimana draft tersebut akan berisi mengenai KPI yang telah dilakukan dengan menggunakan metode USG, dan untuk berkelanjutannya maka saya akan memberikan rekomendasi saya ke perusahaan sehingga dapat menunjang jalannya organisasi, dan juga mungkin nanti perusahaan akan menerapkan apabila mereka merasa cocok dan merasa bahwa apa yang saya kerjakan itu sesuai dengan kondisi pegawai yang ada di sana. Jadi saya akan memberikan 2 pilihan seperti rekomendasi dari dosen pembimbing saya agar mereka dapat memilih mana yang untuk mereka lebih cocok. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai keberlangsungan dari penelitian. Untuk keberlangsungan sendiri itu berdasarkan studi literatur saya, setiap perusahaan itu pasti menerapkan key performance indicator untuk mengevaluasi hasil kinerja. Jadi keberlangsungan ini, form KPI ini dapat dilakukan selama perusahaan tersebut dapat berdiri dan berkembang.
Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata saya dan kata-kata yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.